seorang bujangga yang sebentar lagi mau mengejar pendidikan S3. Kalau saya jadi cewek, saya kejar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Bang Adang di acara podcast Mata News dalam momen ngobrol bareng sahabat. Pemirsa Mata News TV, kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang tidak asing lagi kalau ada berurusan dengan hukum atau sering berkeliaran di pengadilan. Kita jumpa lagi dengan Bang Imron Ahmad SH.MH. Apa kabar Bang Imron? Alhamdulillah baik, terima kasih Pak. Lebih akrab dipanggil sama Imron Lawyer. Iya. Masih muda nih, narasumber masih muda, kelihatannya sehat walafiat, apalagi badannya yang menunjukkan kesehatan itu sangat luar biasa. Bang Imron sendiri sejak kapan ini menggeluti dunia pengacara? Ya, terima kasih Bang. Jadi saya menggeluti di dunia pengacara atau advokasi ini itu sejak 2016. Akan tetapi ada kendala-kendala yang saya dapatkan itu untuk menggeluti dunia advokat ini, terutama itu untuk orang tua saya. Karena orang tua saya semenjak saya selesai dari kuliah S1 saya di Muhammadiyah itu tahun 2015, itu orang tua saya jatuh sakit. Sehingga 2016 saya ikut PKPA untuk sekolah pengacara ini. Jadi saya itu terhambat karena orang tua saya sakit sampai tahun 2017. 2018 saya masuk lagi ke dunia advokasi dan 2019 saya ikut ujian. Alhamdulillah sampai saat ini saya menggeluti dunia profesi advokat ini. Alhamdulillah, berarti walaupun penuh halangan tercapai sudah cita-citanya. Ya, alhamdulillah. Kalau di dalam dunia pengacara, untuk Bang Imron sendiri bergabung di organisasi apa ya? Saya bergabung di organisasi IKADIN. IKADIN. IKADIN itu apa artinya, Bang? Iya, banyak masyarakat belum tahu ya kan? Iya, betul. Jadi ada beberapa versi mengenai organisasi sebenarnya itu sama saja. Akan tetapi mungkin ada visi misi berbeda dan strategi berbeda di antara organisasi-organisasi itu. Kalau menurut saya sih semakin banyak organisasi ya saya asik-asik aja, enjoy aja. Malah makin bagus ya? Iya, malah saya sekarang ini mikirnya tuh sekarang seleksi alam. Iya. Bukan karena mereka pesaing saya ataupun sebagai musuh. Tapi dianggap sebagai penyemangat ya? Penyemangat. Dan saya juga fan saja, tidak ada tidak ada lah saya anggap musuh atau gimana, itu semuanya sama, rekan sejawat semua. Benar. Artinya satu profesi lah. Iya, organisasi. Meskipun kita perkara di dalam persidangan, di luar tetap saudara. Ya, tetap seperti itu. Banyak kan kayak gitu ya. Kalau untuk pengalaman nih Bang, ya kan dengan melalui berbagai halangan kemarin tadi yang aku ceritakan, orang tua sempat sakit. Kasus pertama kali ditangani itu di tahun berapa Bang? Kasus apa ya? Kasus saya itu tahun pertama kali di tahun 2019. Itu kasus langsung saya bergabung sama kantor hukum Victory. Sebelum saya buka kantor sendiri, saya bergabung dulu di kantor Victory. Jadi saya di situ menangani kasus pembunuhan. Sadis lah itu. Ya, kasus pembunuhan itu saya kolaborasi sama kantor hukum Person Zalik SH dan Partner. Kebetulan itu berawal dari penangkapan tersebut dapat di Jakarta gitu kan. Karena kejadian itu udah 2 tahun yang lalu baru dapat dari Jakarta, sehingga langsung dibawa diproses di Polrestabes Palembang. Itu kasus pembunuhan di mana tuh? Itu kasus pembunuhan yang terjadi di Bawah Ampera.
Oh, berarti 2 tahun kemudian akhirnya dapat. Iya, 2 tahun Dia kemudian baru dibawa. Udah lama pihak polisi masih tetap Proses. Itu kasus pertama ya. Kasus pertama yang saya jalankan itu. Oh, ada kasus yang paling berkesan nggak selama menjadi pengacara nih Bang? Kasus yang saya berkesan itu di dunia pertama ini, yang kasus pertama saya kali itu berkesan itu ialah yang terakhir ini yang saya pegang. Kasus Itu apa? kasus penggelapan dalam jabatan Oh, yang antar PT, saya sebut saja inisialnya itu Bang ya, apa namanya itu salah satu perusahaan TJ, lah. ya salah satu perusahaan itu yang ada di Batu Raja. Itu yang paling berkesan buat saya karena saat ini saya sudah melakukan, karena klien saya saat ini lagi valid betul itu. Iya. Karena kenapa saya terjun dan saya sangat menarik sekali perkara ini mau saya angkat gitu kan. Karena salah satunya saya lihat dari prinsipal saya, klien saya, Iya. itu memprihatinkan sekali. Karena dia aja untuk saat ini untuk dia makan ataupun bergerak itu, Beraktivitas lah ya. beraktivitas itu susah karena nggak ada sama sekali. Jadi rasa empati memang Betul, terbangun. betul. Karena di sini saya bukan berdasarkan uang ataupun nilai-nilai nominal gitu kan. Yang saya harapkan itu ialah ingin membantu klien saya. Benar. Itu. Biar masyarakat juga tahu nih, para pemirsa Mata News. Jadi seorang profesi pengacara ini tidak hanya berdasarkan money alias uang aja, tapi memang ketika rasa empati terus rasa solidaritas memang ada, tetap mereka lakukan tanpa memungut bayaran sepeser pun. Benar Bang ya? Betul. Artinya memang tetap menjalankan tugas secara Tugas. profesional. Ya. Wah, ini keren sekali nih Bang. Punya jiwa sosial yang sangat kuat ya. Boleh tahu nggak nih Bang? Ya. Kalau ngambil apa? Kuliahnya di mana kemarin S1-nya? Ya S1 lah, dari lulusan itu tahun 2015. Lulus tahun 2015 itu dari Universitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Muhammadiyah Palembang. Ya. Wah, kalau S2-nya nih, ini udah S1, S2, ada bentar lagi kan mau S3 nih. Kalau saya kan S5 nih kayaknya, S1 mungkin. Iya, saya S2 itu lulusan dari Fakultas Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kadar Bangsa Palembang. Kebetulan saya baru lulus sebetulnya ini Bang, sudah keluar ijazahnya sebetulnya kan. Itu tapi rasanya saya tuh untuk menimba ilmu tuh Nggak ada habisnya. nggak ada habisnya gitu Bang. Jadi saya ingin rencananya tuh insya Allah kalau nggak ada halangan saya mau ambil S3 Amin. di Jawa. Kita doakan sama-sama bersama Mata News TV. Ya. Mudah-mudahan tercapai sama cita-citanya. Amin. Ini kalau boleh tahu statusnya pujangga bujang atau sudah menikahkah? Berapa anak ya kan? Ya. Jadi kalau berbicara status itu saya masih bujangan gitu kan. Aduh, Ya, luar biasa. Seorang bujangga yang sebentar lagi mau mengejar pendidikan S3. Kalau saya jadi cewek, mas saya kejar ya. Asli. Kehidupan udah mapan lagi ya. Kelahiran tahun berapa Bang? Saya kelahiran tahun 1992. 22, masih muda ganteng, mapan lagi. Ini kalau boleh cerita-cerita nih Bang ya. Ada pernah nggak menghadapi situasi-situasi sulit seperti di lapangan nih pemirsa, yang misalkan dihujat sama tersangka ya, keluarga terdakwa gitu kan, keluarga tersangka gitu, atau bahkan sempat adu jotos seperti, ada nggak pengalaman kayak itu? Kalau untuk ini di lapangan, khususnya saya itu di dalam menangani perkara-perkara atau kasus-kasus yang sudah saya jalankan, itu kalau untuk dari intimidasi ataupun adu jotos itu belum pernah. Karena saya kondisikan, saya selalu memberi nasihat-nasihat juga sama tersangka ataupun terdakwa. Iya. Sehingga terdakwa ataupun tersangka juga selalu melihat saya tuh ya udahlah gitu, udah barang udah terjadi, Nggak bisa lagi di Iya. baso gitu nih, nggak bisa diurut lagi. betul, Jadi di jalan di betul, karena sudah melakukan tindak pidana itu yang pastinya arahnya dan ranahnya itu pasti ke hukum. Benar.
Ini kalau menilai secara segi hukum nih, menurut Bang Imran Ahmad ini, pihak kepolisian kita di Kota Palembang khususnya Sumsel, perannya seperti apa nih sampai sekarang nih gitu kan? Ya, kalau masalah peran khususnya penegak hukum itu di bidang kepolisian, ya alhamdulillah sudah sampai sejauh ini menurut saya bagus sekali menjalankan sesuai SOP dan menjalankan sesuai dengan prosedural yang ada, dan menurut peraturan Kapolri itu sangat dijalankan sekali. Jadi memang kita apresiasi lah Ya, dari polisi saya sendiri. apresiasi sekali. Ini perbedaannya nih Bang, Ya. ketika Abang menjadi lawyer di masa pandemi dengan sebelum masa pandemi ini, ada nggak perbedaan usut atau wah kalau masuk masa pandemi ini misalkan nih perkaranya jadi berkurang gitu, atau justru masuk pandemi malah banyak dapat perkara ya kan? Ya. Gimana nih Bang perbedaannya? Ya, saya jelaskan Bang. Kalau khususnya itu di era masa pandemi ataupun belum pandemi, ini menurut saya menarik sekali Bang. Iya. Karena di masa era pandemi ini, alhamdulillah untuk beberapa bulan terakhir ini, itu Bang, perkara-perkara meski nominal ataupun tidak ada nominalnya banyak sekali itu Bang. Justru meningkat ya? Itu meningkat. Oh. Itu saya herankan juga itu. Kenapa mereka percaya kepada kita gitu kan? Iya. Itu salah satunya. Karena yang saya nilai itu bukan karena materialnya dulu. Yang saya nilai itu kasusnya seperti apa gitu Iya. kan. Misalnya kasusnya itu bisa kita bantu, kita bisa upayakan, ya kita melalui rata-rata justice, Iya. RJ, ya itu salah satunya sebetulnya tuh. Nah, di dalam pandemi ini kita juga sering membantu masyarakat yang buta hukum. Masalah misalnya tuh beberapa terakhir ini banyak sekali perkara-perkara yang masuk ini rata-rata itu buta hukum semua hampir. Nggak kenal harus gimana, bingung. Mereka bingung. Mereka bingung ya. Makanya saya tidak menilai dari baik itu orang kaya ataupun orang miskin, tetapi di mata hukum tetap sama. Sama. Itu pandangan saya. Jadi menelaah dulu perkara yang seperti apa, mencari Iya, berikutnya kebenarannya gimana, seperti gitu. apa. Ya, jangan kita itu menolak ataupun tidak jadi atau urung batal dalam menjalani profesi. Kalau jangan hanya berdasarkan nominal tadi Bang. Betul. Ketika memang profesi yang memang harusnya memang kalau sebenarnya kalau saya pikir pribadi nggak ada nilainya, Betul. nilai profesi seorang Ya. pengacara. Tapi ketika sebuah jiwa sosial dan Ya. panggilan hati tadi Betul. memang harus tetap dikerjakan ya. Betul. Jadi masa pandemi ini cukup berapa banyak perkara lah ya. Betul. Itu banyak perkara yang masuk gitu kan. Alhamdulillah kita jalankan gitu. Alhamdulillah semuanya ya berjalan dengan lancar gitu kan. Walaupun ada hambatan-hambatan itu pasti. Ya, karena kita juga nggak bisa serta-merta langsung di dalam kondisi apapun yang pasti kita ikut SOP. Iya. Antara kepolisian maupun advokat gitu kan. Ya, kopi dulu Bang. Kita Ya. mau ngobrol santai nih, ngobrol santai. Kopi dulu ya. pemirsa. terima kasih. Ini ngomong-ngomong soal di lapangan nih Bang. Ya. Ada nggak ketemu dengan orang-orang yang nyeleneh lah bahasanya kan? Terkadang kita bentrok internal sendiri dengan sama klien. Itu ada nggak tip-tip khusus gitu Ya. untuk menjaga itu? Jadi sebelum kita melakukan perjalanan lebih jauh sama klien kita, yang pastinya itu kita jelaskan dulu terhadap klien, gitu kan? Kita jelaskan gimana prosesnya, proseduralnya, segala upaya apa yang kita lakukan, segala tindakan seluruh upaya hukum yang kita lakukan itu biar nggak blunder buat diri klien maupun sebagai advokasinya. Ya. Itu. Tapi ada ketemu dengan klien yang nyeleneh gitu, yang katanya apa? Kalau bakso gitu nih tekak gitu. Ada. Ada juga ya. Itu 50% saya temukan Bang sebetulnya. Yang tekak gitu. Yang namanya buta hukum Bang. Jadi udah dijelasin beberapa kali, tapi terkadang mereka
nggak percaya nggak gitu. percaya, konsultasi lagi kan, saya terbuka aja gitu kan, nggak pernah yang namanya sama klien itu marah-marah ataupun kamu nih nggak paham, nggak, saya justru salah ya. Iya, justru saya mendoktrin dan saya mengedukasi klien itu gimana harus mereka pahami gitu kan, ini jalan ceritanya. iya. Jangan sampai kita itu menyesatkan klien juga, Bang. Saya nggak mau itu. Sepakat saya. Saya nggak mau menyesatkan klien. Saya nggak mau berjanji sama klien bahwa perkara itu menang. Akan tetapi kita upayakan, kita usahakan perkara itu kita jalankan, kita upayakan semoga dan di jalan mendapatkan keberkahan gitu kan, solusi itu win-win solution yang kita dapatkan. Betul. Ikhtiar terlebih dahulu supaya hasil ya kalau kita ini kembali ke betul. Kan? Kita berusaha. Intinya kita jangan berjanji sama klien apapun itu kondisinya, Bang. Benar-benar. Karena itu melanggar kode etik kita sebagai seorang profesi advokat. Sumpah lah ya. Itu. Ini kalau pemirsa Mata News TV mau tahu nih kantor Bang Imron ini di mana nih? Kalau saya home base saat ini di Sukabangun itu di Jalan Letnan Andrians. Ya. Itu sendiri atau ada beberapa rekan? Itu kita sendiri, tapi ada beberapa bendera di situ mengenai rekan kita. Itu seluruhnya mereka ada kantor hukum masing-masing. Akan tetapi kita sounding selalu, kita apabila ada beda kasus kita sounding mereka gitu kan, karena perkara ini ya perkara sama-sama gitu kan. Pastinya kita tuh, kalau saya ingin beda kasus itu saya panggil tim, saya rapatkan kapan bisa waktunya, kapan bisa kita bertemu berkumpul untuk bahas masalah klien yang ini gitu, Bang. Kalau tadi bicara klien yang nyeleneh ya, ada juga kan sih menemui oknum pengadilan gitu kan, oknum jasa, oknum hakim yang tanda kutip ya nyeleneh dalam artian bermain ketika memang dia menawarkan untuk melakukan penyelesaian gitu. Kenapa pendapat itu? Jadi kalau untuk hal seperti itu kan tidak boleh, karena termasuk dalam menyalahgunakan wewenang kekuasaan, termasuk pelanggaran. Itu yang pastinya ujung-ujungnya tindak pidana. Baik Rp1.000 pun itu tidak boleh. Apapun kita lakukan itu ya semata-mata karena mencari keadilan di situ. Jangan sampai dijadikan itu sebagai ngeblunder ataupun permasalahan timbul yang akan terjadi. Makanya kita selalu, kalau itu memang permasalahan itu enggak sesuai dengan apa yang hakim berikan ataupun jaksa penuntut umum melakukan penuntutan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, yang klien lakukan, ya kita sebagai kuasa hukumnya harus melakukan upaya hukum karena tidak sesuai dengan apa yang sepatutnya yang dilakukan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh prinsipal saya gitu kan. Tapi ada ya oknum-oknum ya dalam artian ini memberikan solusi walaupun melakukan pelanggaran. Ya kalau itu sih kalau sampai sejauh ini pernah, tapi saya tidak bisa menyebutkan halnya. Tapi artinya itulah. Iya. Kalau bahasa anak ini Indonesia gitu ya. Betul. Kadang hukum dibuat katanya kan, kalau anak muda sekarang bilang hukum dibuat untuk dilanggar. Betul. Wah, ini jangan sampai terjadi lah. Ya. Karena kalau setahu saya ini ada, kalau hakim ya ada komisi ya, ada komisi yudisial ya. Kalau hakim itu ada komisi yudisial, ada Dewan Pengawas Mahkamah Agung juga. Jadi kita itu sebelum ke komisi yudisial sebaiknya kita ke Dewan Pengawas dulu. Kalau ada kejanggalan, akan tetapi kalau kejanggalan itu tidak terlalu merugikan untuk klien itu ya udah, gitu kan? Jadi memang mencari musyawarah dulu. Betul, mencari musyawarah. Jangan sampai kita itu langsung ke ranah, wah hakim saya laporkan, jaksa saya laporkan, enggak seperti itu. Kita usut dulu apakah betul, apakah benar adanya dugaan adanya pelanggaran terhadap oknum-oknum yang disebutkan tadi. Jadi tidak sembarangan melakukan langkah ya. Betul. Langkah itulah langkah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kita usut dulu itu. Ada tips nggak nih buat masyarakat awam ya, maksudnya yang kalau kata Bang Imron tadi
butuh hukum. Ada nggak bang tips atau saran dikasih Ya. tahu lah buat masyarakat Ya. yang buta hukum tadi seperti apa tuh? Ya, jadi kalau kita kasih saran khususnya di masyarakat, apalagi masyarakat yang tidak tahu hukum ataupun buta hukum, yang pastinya kita ada tips, yaitu siap untuk berkonsultasi ataupun membuka wawancara khusus ataupun datang ke kantor kami melalui itu sendiri ataupun bersama-sama, itu dipersilakan. Kita akan buka, kita bedah kasus yang dipermasalahkan. Insya Allah kita bisa mengupayakan atau memberi solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapinya. Tuh Betul. bisa. Jadi kantor Bang Imron ini terbuka 24 jam ya. Ya, 24 jam. Melakukan konsultasi dan informasi. Betul. Ini buat ini lagi nih, apa? Imbauan nih buat Ya. para hakim, jaksa dan rekan-rekan sendiri gitu. Ada nggak bang pesan-pesan sendiri? Kalau pesan-pesan sendiri itu nasihat diri saya sendiri sebenarnya, sebetulnya itu lakukanlah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan penyuapan apapun itu berbentuknya. Kami harap keadilan itu harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus dijaga, jangan sampai kita itu sebagai penegak hukum mendapatkan cemoohan ataupun intimidasi dari masyarakat, biar masyarakat tahu. Tercoreng lah ya bahasanya. Ya, tercoreng lah Oke. itu instansi ataupun yang di institusi yang dia jaga selama ini. Jaga nama baik dan selalu tegakkan hukum berdasarkan kebenaran. Betul. Bahasa yang diinginkan. Ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi bang buat para rekan-rekan seprofesi Ya. atau ini? Untuk rekan-rekan sejawat dan profesi, saya mengucapkan terima kasih untuk saat ini. Silakan jika ada rekan-rekan dan para sejawat untuk menggeluti dunia profesi advokat ini, ya kita jalankan sesuai dengan SOP dan prosedural, jangan sampai di luar kekuasaan ataupun leluasan ataupun sesuai dengan koridor undang-undang tentang advokat. Itu saran saya, Bang. Oke, demikianlah pemirsa Mata News TV, bincang kita bersama Bung Imron Ahmad, SHMH di dalam podcast Mata News Bobat, ngobrol bareng sahabat. Jumpa lagi di acara berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share video Mata News TV. Terima kasih Bang Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.